Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Andi Hafizul Fatahila, mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah Peminatan Pendidikan IPS Universitas Halu Oleo angkatan 2017. Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pentingnya deteksi secara dini pada mata pelajaran pendidikan inklusif. Sebelum saya menjelaskan materi lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita terlebih dahulu sama-sama mengerti apa yang dimaksud dengan pendidikan. Nah, pada dasarnya pendidikan adalah sebuah proses transformasi pengetahuan menuju ke arah perbaikan, penguatan dan penyempurnaan semua potensi manusia. Oleh karena itu, pendidikan tidak mengenal ruang dan waktu. Ia tidak dibatasi oleh tebalnya tembok sekolah dan juga sempitnya waktu belajar di kelas. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat dan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Manusia mampu melakukan proses kependidikan atau kadang disebut lifelong education. Nah, setelah kita paham apa yang dimaksud dengan pendidikan, kira-kira apa keterkaitan antara materi ini dengan pendidikan? Nah, untuk lebih jelasnya kita memasuki pada bagian pentingnya deteksi secara dini, atau bisa dikatakan poin dari ataupun inti dari pembahasan pada kesempatan kali ini. Nah, deteksi dini dan anak berkebutuhan khusus. Deteksi dini merupakan upaya awal yang harus dilakukan dalam pengumpulan berbagai informasi yang terkait dengan tujuan permasalahan. Deteksi dini pada ABK merupakan salah satu usaha dengan cara yang spesifik untuk mengamati tumbuh kembang anak secara fisik ataupun psikis. Adapun anak berkebutuhan khusus atau sering disebut ABK, secara singkat didefinisikan anak berkebutuhan khusus sebagai anak dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya mengalami kelainan ataupun penyimpangan fisik, mental, intelektual, sosial, emosional, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Penyimpangan yang dimaksud dalam definisi tersebut termasuk tunanetra, tunarunggu, tunagarita, tunadaksa, lamban belajar, berbakat, tunalaras, gangguan komunikasi, ADHD, dan autisme. Nah, selanjutnya klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu gangguan autis. Nah, gangguan autis memiliki ciri utama yaitu gangguan pada perkembangan kemampuan interaksi sosial, komunikasi, dan munculnya perilaku-perilaku berulang yang tak bertujuan. Gangguan autis bisa saja muncul mengikuti retardasi mental, namun bisa juga tidak. Selain itu, gangguan autis tidak memiliki keterkaitan dengan taraf kecerdasan, meskipun ditemukan kemampuan verbal lebih rendah daripada kemampuan motorik. Nah, yang kedua, gangguan Asperger. Penderita Asperger memiliki ciri yang hampir sama dengan autis. Gejala yang dominan adalah gangguan pada perkembangan interaksi sosial dan munculnya perilaku-perilaku berulang tak bertujuan tanpa diikuti keterlambatan kemampuan komunikasi yang berarti. Oleh karenanya, Asperger sering juga dikatakan sebagai autis ringan. Kemudian yang ketiga, gangguan Attention Deficit Hyperactive Disorder atau bisa disingkat dengan ADHD. Gangguan ADHD memiliki ciri utama adalah kurangnya kemampuan atensi dan kontrol perilaku yang ditandai oleh munculnya hiperaktivitas dan perilaku impulsif atau sulit ditahan. Kemudian selanjutnya gangguan tingkah laku. Nah, gangguan tingkah laku ditandai dengan perilaku menentang norma dan kekerasan yang menetap dan bahkan cenderung melukai atau dapat dikategorikan kriminal. Gejala gangguan dapat dikenali pada usia 5 tahun, namun diagnosa secara pasti dapat ditegakkan pada usia 7 tahun, di mana daya nalar moral anak sudah cukup berkembang. Selanjutnya, gangguan menentang atau oppositional deviant behavior. Sering gangguan menentang ini dikatakan sebagai bentuk ringan dan gejala awal dari conduct disorder. Gejala menonjol adalah perilaku suka mendebat dan menentang norma ataupun nasihat orang dewasa, namun tidak diikuti dengan agresivitas fisik yang sampai merusak benda ataupun melukai orang lain. Sedangkan penyebab diyakini lebih berkaitan dengan permasalahan psikologis, pola asuh, modeling, ataupun pengaruh teman sebaya. Kemudian yang keenam, gangguan kecemasan berpisah. Nah, gangguan ini ditandai dengan gejala dominan yang ketakutan berpisah dengan figur
lekat yang bentuknya ketakutan dapat saja muncul dalam beberapa bentuk perilaku seperti menolak sekolah atau keluhan fisik saat berpisah dengan figur lekat. Gangguan biasa ditemukan pada anak awal usia sekolah. Penyebab diduga lebih berkaitan dengan pola asuh. Yang ketujuh, gangguan komunikasi. Nah, gangguan komunikasi merupakan gangguan perkembangan bicara dan bahasa yang ditandai oleh kesulitan dalam menghasilkan bunyi suara untuk berbicara. Yang ke-8, gangguan keterampilan motorik. Gangguan keterampilan motorik adalah gangguan perkembangan koordinasi motorik, merupakan hambatan dalam koordinasi motorik atau aktivitas-aktivitas motorik yang penting dan lazimnya sudah dikuasai anak sesuai umurnya dan berdampak atau berpengaruh prestasi akademik atau kehidupannya sehari-hari. Yang ke-9, gangguan belajar. Nah, pada gangguan belajar ini merupakan defisiensi pada kemampuan belajar yang spesifik seperti membaca, menulis, ataupun hitung matematika. Dalam konteks mereka memiliki intelijensi rata-rata dan tidak ada hambatan dalam kesempatan belajar. Dengan kata lain, anak-anak yang mengalami gangguan belajar bukan karena memiliki intelijensi rendah ataupun kurangnya kesempatan belajar. Gangguan belajar ini terdiri dari 3 kategori, yaitu gangguan membaca atau bisa disebut disleksia, kemudian gangguan menulis, disgrafia, dan gangguan matematika, diskalkulia. Kemudian bagian selanjutnya, pendidikan anak usia dini dan pendidikan inklusif. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 28 menyatakan bahwa yang dimaksud pendidikan usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah, pendidikan inklusif lahir atas dasar prinsip bahwa layanan sekolah seharusnya diperuntukkan untuk semua siswa tanpa menghiraukan perbedaan yang ada, baik siswa dengan kondisi berkebutuhan khusus, perbedaan sosial, emosional, kultural, maupun bahasa. Atas dasar pengertian dan dasar pendidikan inklusif tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang berusaha mengakomodasi segala jenis perbedaan dari peserta didik. Selanjutnya, pentingnya interferensi dini, yakni siswa-siswa usia dini yang berada pada sekolah-sekolah atau prasekolah adalah siswa-siswa yang dikategorikan tumbuh dan berkembang. Setiap aspek dari pertumbuhan dan perkembangan menjadi perhatian yang krusial pada para orang tua atau pembina yang berhubungan dengan mereka. Hal ini menjadikan suatu masalah jika pertumbuhan dan perkembangannya tidak seperti apa yang diharapkan. Setiap anak membutuhkan tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan dimensi fisik mulai dari tubuh yang kecil mungil saat lahir, bergerak, dapat berjalan, sampai secara psikologis tumbuhnya fungsi-fungsi tubuh sesuai dengan fungsinya. Kemudian selanjutnya, sarana untuk mengidentifikasi dan screening anak berkebutuhan khusus. Nah, dalam materi ini disajikan kebutuhan peralatan, sumber belajar, dan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang pertama, anak tunanetra, yaitu peralatan yang dibutuhkan meliputi alat asesmen penglihatan, alat orientasi dan mobilitas, alat bantu pelajaran akademik, alat bantu visual, alat bantu auditif, dan alat latihan fisik. Nah, untuk anak tunarunggu, peralatan yang dibutuhkan meliputi alat asesmen, alat bantu dengar, latihan bina persepsi bunyi dan irama, alat bantu pelajaran atau akademik, dan alat latihan fisik. Kemudian yang ketiga, anak tunagarita. Peralatan yang dibutuhkan meliputi alat asesmen, kemampuan akademik dan penyesuaian diri, alat latihan dan bina diri, alat pengembangan konsep dan simbol bilangan, alat pengembangan kreativitas, daya pikir, dan konsentrasi. Yang keempat, anak tunadaksa. Peralatan yang dibutuhkan meliputi alat asesmen, latihan fisik, alat atrotik dan protektik. Yang kelima, anak tunalaras. Peralatan yang dibutuhkan meliputi alat asesmen, gangguan perilaku, alat terapi perilaku, dan alat terapi permainan. Yang keenam, anak berbakat. Peralatan yang dibutuhkan meliputi alat asesmen dan alat bantu pelajaran atau akademik, antara lain laboratorium IPA, bahasa, dan komputer. Yang ketujuh, anak berkesulitan belajar. Peralatan yang dibutuhkan meliputi alat asesmen, kemampuan belajar, dan alat bantu belajar atau akademik, dalam artian kesulitan belajar membaca, kesulitan belajar bahasa, kesulitan belajar menulis, kesulitan belajar matematika.
Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang pentingnya deteksi secara dini. Nah, adapun kesimpulan pada materi ini ataupun pada pembahasan kali ini yaitu melalui deteksi dini dapat diketahui penyimpangan tumbuh berkembang anak secara dini sehingga upaya mencegah, stimulasi, penyembuhan serta pemulihan dapat diberikan dengan indikasi yang jelas pada masa-masa kritis proses tumbuh kembang. Jadi itulah tadi pembahasan tentang materi ini beserta kesimpulannya. Saya sangat mengharap semoga para penonton ataupun para pembaca pada materi ini bisa dapat mengerti apa yang menjadi penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.